dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Video ini pada kali ini kami akan membuat video mengenai pertanian organik dan anorganik. Nah, apa sih bedanya pertanian organik dan anorganik? Mari kita bahas dengan Bapak yang akan kami wawancarai bersama Mas Ikhwan dan teman-teman. Baik, di sini kita langsung bersama dengan narasumber kita, dengan Bapak siapa namanya? Pak Rifai. Dengan Bapak Rifai. Nah, baik Pak, di sini kami mau bertanya-tanya soal mengenai pertanian organik dan anorganik. Kalau dari usaha Bapak sendiri merintis bisnis ini mulai dari kapan Pak? Sebenarnya bertani karena saya itu bertani itu termasuk dari tahun 96 saya lulus dari IAIN Salatiga juga, waktu itu IAIN Wali Songo. Kemudian saya merantau ke Jakarta, kemudian juga pernah wiyata sebagai guru, tapi karena sesuatu hal mungkin penghasilan yang kurang, akhirnya saya bertani. Itu awal mulanya kenapa saya bertani. Kemudian saya bergabung di kelompok tani Al Barokah karena petanya sudah tua-tua. Kemudian pada tahun kedua saya sudah diangkat jadi ketua kelompok tani. Untuk selanjutnya saya mengembangkan bagaimana petani itu bisa sejahtera, petani yang berbeda dengan biasa konvensional, itu pertanian anorganik. Kalau pertanian organik itu sebenarnya yang dulu yang pertama itu organik dulu, kemudian masuk ke anorganik, kemudian sekarang dikembalikan lagi ke organik lagi. Ya. Gitu. Berarti itu Bapak mulai usaha dari usia berapa Pak? Saya usia sekitar 30-an. 30 tahun. 30 tahun. Karena usia 28 saya menikah. Oh, iya. Terus kalau boleh tahu modal dari awal usaha itu berapa Pak? Kira-kira? Sebenarnya petani itu tidak perlu modal. Kita nggak perlu modal. Perlu kecil, seperti kita tenaga, banyak tanah yang disewakan, yang untuk bisa dikontrak ataupun kita kerjasama dengan sistem kerjasama saling menguntungkan, baik 50-50, maksudnya 50 yang punya tanah, kemudian 50 kita, atau 40-60, itu 40-60 artinya kalau yang punya tanah itu 40, kita yang 60, dengan catatan kita yang mengeluarkan pupuk. Oh. Terus kalau apa namanya untuk kayak pengairannya gitu? Pengairan kalau untuk wilayah sini lumayan bagus. Tapi kalau musim ketiga itu kita juga kekurangan air, karena air debit Senjoyo itu semakin berkurang karena dipergunakan untuk air minum. Kemudian juga air Senjoyo bukan milik kota Salatiga, jadi air Senjoyo dibawa ke Kabupaten Semarang. Dan tanah yang di sana lebih luas daripada yang di sini. Oh ya Pak, dari awal dulu merintis usaha, apakah ada dari pihak-pihak seperti dari dinas-dinas atau kayak? Ya, itu kita didukung sekali dinas pertanian, kemudian ada juga dinas pangan, kemudian juga ada dinas pengairan. Itu semuanya mendukung ke pertanian kita, dan mereka sangat bekerja dengan baik untuk masalah ini. Untuk tanaman yang ditanam itu ada apa aja Pak? Untuk tanaman kita padi organik, kemudian juga ada sayur, tapi sayur sekarang lagi berhenti. Saya lagi membuat membuat greenhouse lagi untuk keperluan sayur organik. Untuk pupuknya itu kan organik ya Pak? Ya. Itu membuat sendiri atau membeli? Untuk kita membuat sendiri. Kalau kita membeli tidak cukup Mbak. Dan banyak korporasi yang membuat pupuk-pupuk
itu untuk dijual kepada petani, petani sebagai objek. Makanya kan kita menghindari petani sebagai objek, maka kita petani berperan sendiri. Pupuk semboyan kita tidak beli, tidak utang, gawe dewi. Semboyan kita. Itu pupuknya kalau boleh tahu dari apa Pak bahannya? Dari mol. Mol. Mol itu mikroorganisme lokal. Jadi setiap tempat itu ada mikroorganisme yang itu kita ternak, kita kembangkan. Contohnya misalkan gedebok pisang, itu di situ banyak mikrobanya yang luar biasa. Kemudian bagaimana mikrobanya itu cukup, makanya kita ternak, kita kembangkan mikroba itu dengan sistem namanya yaitu diternak, kemudian difermentasi. Difermentasi. Untuk yang pupuk cair, kemudian yang pupuk padat kita jadi petani itu kalau mau jaya atau mau sukses itu jangan beli, kemudian semua juga punya sendiri. Misalnya tenaga, kalau dulu orang petani dulu itu kaya karena mereka selain bertani mereka juga punya ternak. Jadi contohnya mbah saya itu menjadi mungkin kalau sekarang miliarder, tanahnya puluhan hektar itu karena beliau itu punya ternak yang dipergunakan untuk membajak sawah. Membajak sawah di tempatnya orang buruh bajak. Kemudian kesehariannya, harian makan untuk keluarga itu dimakani dengan hasil dari bajak sawah. Kemudian hasil panen itu untuk makan dan dijual. Kemudian untuk tahunannya bisa dapat anak dari ternak itu. Nah itu yang bisa dipakai celek tabungan itu yang dari ternak itu bisa dipakai untuk beli sawah. Gitu. Jadi harga sawah kalau dulu misalkan satu petak itu seharga misalkan harga satu ekor kebu bunting atau sepasang kebu jantan betina bunting, itu kalau dulu kan seperti tadi sukses biasa seperti itu kalau orang-orang dulu. Kalau sekarang kan kebanyakan petani itu hasil yang dipanen hari ini kemudian dimakan dijual. Dijual kemudian dimakan untuk hari sampai panen lagi itu kurang karena semuanya beli. Kalau dulu enggak, pupuk dari jerami kemudian dari kotoran itu. Kalau semuanya beli kita enggak akan ada hasil. Jadi saling berhubungan ya Pak, dari petani sama ternak. Soalnya dari ibaratnya dari hasil panen juga limbahnya bisa buat pakan. Pupuknya bisa dari ternak itu. Kemudian anaknya atau hasil ternak itu bisa dijual. Tenaga dari sebelum ada traktor itu kan kita bajak sawah dengan menggunakan kebun sapi. Nah, kebun dan sapi itu tenaganya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga mbah saya itu 11, keluarga ibu saya itu, tapi semuanya bisa mondok semua, sekolah semua. Dengan 11 orang itu pada zaman dulu yang belum ada sekolah, walaupun cuma tamat SR atau minimal bisa ngaji sama bisa nulis gitu. Terus kalau untuk pupuk sendiri Bapak juga jual pupuknya juga? Enggak, sementara kita tidak jual, paling kita tukar dengan teman-teman atau saling barter aja. Atau kalau kita datang kita kasihkan aja. Terus apa Pak kalau bedanya antara pupuk organik dengan pupuk yang anorganik? Kalau dari segi untuk tanaman ini perbedaannya apa, keunggulannya? Memang kalau organik terus terang lebih lamban daripada anorganik karena dengan kimia. Karena kimia sudah melalui proses fabrikasi, kemudian juga sudah diperhitungkan seberapa ukurannya, kemudian untuk kalau organik itu masih alamiah. Jadi banyaknya, kalau mungkin satu truk kita bawa ke sawah itu bisa dipakai untuk satu lahan saja. Tapi kalau kimia mungkin kita bawa mungkin satu sak sepeda motor itu sudah cukup.
Oh, kita lebih pakai sedikit. lebih sedikit. Tumis. Tetapi untuk kimia itu sekali panen sekali tebar. Tapi kalau organik itu sekali tebar itu bisa untuk beberapa kali panen, dan yang berikutnya itu cuma nambah saja. Selain itu mikroba yang di situ berkembang sendiri, membuat pupuk sendiri. Kalau kimia kita tebar itu banyak mikroorganisme itu yang tidak cocok dengan pupuk kimia itu sehingga pada mati. Tapi kalau pupuk organik kita tebar di situ, organiknya sendiri itu sudah membawa bakteri. Kemudian kita tebar ke lahan, di situ juga berkembang dengan yang ada di lahan, kemudian menjadi pupuk alamiah yang sangat baik untuk tanah dan juga sangat baik untuk kehidupan manusia. Tapi kalau untuk dari segi kandungannya sendiri Pak, bagus anorganik atau yang organik? Untuk kandungannya sendiri itu sama, sebenarnya sama. Kebutuhan tanah kita itu cuma NPK. Apa itu Pak? Intinya itu natrium, fosfor dan kalium. Intinya cuma itu aja kebutuhan kita itu di tanah. Oh, kalau di kami. Jadi gitu pertanian sampai mana tadi saya ngematurnya? Kandungan Kandungannya organik. Kandungannya itu sama antara organik dan jadi kebutuhan kita tuh sama. Cuman kalau kimia itu sudah dihitungkan. Jadi kalau kimia misalkan urea kita ada yang 15 15 15 ataupun 15 15 40, itu artinya jadi dari depan NPK. Salah 15 kandungannya nitrogen, kemudian fosfornya 15 juga persen, kemudian kaliumnya juga 15. Itu bedanya itu. Terus kalau misalkan ada kandungan yang lebih rendah itu apa pengaruh juga Pak, ke tanaman? Ya pengaruh. Jadi misalkan yang 15 15 15 itu untuk pertumbuhan. Ya. Jadi 15 untuk ataupun dibalik misalnya 40 15 15 40 berarti untuk nitrogen. Nitrogennya. Nitrogen itu untuk keperluan pengakaran dan daun. Jadi biar tumbuh subur itu menggunakan pupuk yang N-nya lebih tinggi. Nanti kalau sudah mendekati panen kita menggunakan yang nitrogennya rendah, kaliumnya tinggi. Itu untuk batang dan buah. N-nya untuk batang dan kaliumnya untuk buah. Untuk pembuatan pupuk anorganik itu yang organik itu lamanya berapa ya? Tergantung. Kemudian kalau kadang pupuk itu sudah jadi dengan alami di kandang atau kita proses dengan menggunakan fermentasi. Itu sekitar bisa 20 hari, ada yang 7 hari sudah bisa. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Itu gimana Pak proses fermentasi pupuknya? Jadi prosesnya kita pertama kali membuat mol mikroorganisme lokal. Itu misalkan kita mau membuat trichoderma. Trichoderma itu zat untuk pengakaran yang sangat bagus. Itu kita membuat mol mikroorganisme lokalnya itu kita mengambil dari tanah di bawah pohon bambu. Di pengakaran itu kita ambil tanahnya sama akarnya, kemudian kita campur beberapa pengakaran yang lain, misalkan akar serai, kemudian juga akar rumput atau apa gitu. Terus kita ambil, terus kita masukkan ke dalam botol yang kita isi dengan air sebelumnya, mungkin air perasan apa itu? Santan. Beras itu. Oh, beras. Musus itu apa sebenarnya namanya? Iya. Nah, Ya itu. air apa sih nanti? Leri. Air leri itu kita ambil, kemudian kita campurkan di situ, kita tambah tetes tebu, kita tambah dengan gula Jawa, kita tambah mungkin juga terasi juga boleh. Oke, terasi Ya, juga. itu tergantung kan nanti untuk penambahan kalium ataupun apa. Kemudian juga bisa kita tambah
itu petani itu kandungan apa yang kita inginkan. Misalkan kalau kita tambah kalium, kita bisa kasih dangkel pisang. Itu jadi sumber-sumbernya itu sudah ada. Nah setelah kita tadi airnya matang ya, yang kita masukkan, terus ada leri itu tadi, terus kita peram, kita masukkan ke dalam tong yang rapat, kemudian tiap pagi harus bergoyang, digoyang-goyang. tongnya itu digoyang, harus digoyang-goyang. Ya, misalkan air digoyang ini, dikocok gitu. Itu biar apa Pak kok Itu biar merata. Biar merata. Dan dibuka tutupnya karena itu ada gas di situ yang harus dikeluarkan, nanti harus keluar. Jadi nanti keluar kayak kentut itu. Ya ces itu. Itu kalau bukanya tidak pelan bisa meledak. Pelan-pelan berarti. Ya. Itu bisa terjadi sampai 7 hari. Setelah itu sudah jadi biang. Biang itu apa jenengannya? Bibitnya. Bibit di situ berarti ada penyakit yang sudah yang tidak berguna dimatikan. Contohnya E. coli. Tahu E. coli atau apa? Ya, yang di usus. Bakteri kotoran manusia itu bisa menular, bisa ke manusia, makanya bakterinya yang itu pasti otomatis mati kalau di fermentasi itu. Kemudian nanti kita pergunakan untuk membuat pupuk yang lebih banyak. Tadi yang biangnya tadi, kemudian kita masukkan ke proses kedua. Ini sudah dipakai pupuk sudah jadi, sudah bisa. Kemudian untuk proses kedua kita yang buat yang lebih banyak lagi. Bisa kita buat dengan menggunakan kencing ternak. Bisa sapi, bisa kelinci, bisa kambing. Itu sebenarnya kadang kita terprovokasi dengan tadi bisnis ngedan wong gitu. Petani itu sering diedan wong. Ada bisnis kayak meledak gitu. Kalau petani asli tidak akan terpengaruh. Tapi kalau petani yang abal-abal itu biasanya lari kemana-mana gitu. Ada lari porang, ada apa? Talas beneng, lari talas beneng. Ada apa gitu. Tapi kalau yang petani yang sudah mapan, yang sudah biasa, hasilnya itu biasanya itu paling ya cabai, jagung, padi, yang pajale, padi, jagung, kedelai. Itu yang wajib. Kemudian ada selingan misalkan padi atau ketela yang jelas-jelas harganya dan mudah untuk menjualnya petani itu. Kalau petani disuruh membuat yang baru, misalkan yang belum tentu hasilnya, yang petani itu akan tidak respon. Tapi kalau yang berjiwa bisnis biasanya bukan petani asli itu, petani yang ya punya samben yang lain. Itu biasanya bisa seperti itu. Tapi kalau petani asli tidak mau. Nah, proses selanjutnya yaitu ini dimasukkan ke tong yang dikasih air tadi. Air kencing, kemudian bisa ditambah dedak mungkin. Pakai dedak ya, juga. Pakai dedak. Itu untuk pengganti air lerinya tadi. Kemudian dikasih yang lain, misalkan kasih batang pisang atau yang lainnya. Setelah itu diperam lagi. Itu dengan wadah yang lebih besar, tong yang lebih besar. Biasanya sekali produksi pupuk itu bisa berapa bisa kilo? 100 liter, bisa 20 liter atau berapapun itu nanti. Dan itu biangnya tadi dimasukkan. Misalkan itu 1 tong itu cuma dikasih 1 gelas. Jadi yang biang kita bikin tadi bisa dipergunakan untuk bertong-tong. Jadi biang itu lebih dikit gitu ya? Iya, karena ini bibit penyakitnya, bibit bakterinya itu. Nah setelah jadi juga digoyang lagi. Setiap hari digoyang tiap pagi. Setelah itu bisa dipergunakan 7 hari atau bisa juga 10 hari atau berapa nanti tergantung yang kita gunakan, tergantung anginnya juga masih baunya. Kalau sudah baunya enak, tidak bau lagi kencing hewan lagi enggak. Nah itu baru penggunakan untuk penyemprotan. Penyemprotannya juga sedikit lagi, 1 tangki misalnya cuma dikasih 1 gelas. Itu untuk pengiritannya. Itu untuk pupuknya. Kemudian juga bisa menggunakan pestisidanya.
Pestisida itu anorganik berarti Pak? Anorganik. Kimia. Dicampur apa? Juga enggak, kalau kimia juga tetap kimia. Kalau kita yang organik anunya pestisidanya. Oh, pestisidanya yang Iya. organik. Untuk obat katakanlah ulat ya, kita menggunakan tahu jenuh, tuba, pohon tuba. Nggak tahu. Nanti tak kasih tahu di belakang sana. Oh iya, boleh. Ada pohon tuba. Kemudian untuk insektisida itu untuk penyakitnya. Jadi kalau pestisida itu untuk yang ulat, ini bisa membunuh ulat saja. Oh, cuma ulat aja. Ulat. Dan kalau insek itu harus yang dibunuh adalah ini yang berupa mesti kutu-kutuan. Kemudian ada itu yang jenengnya jangkrik, terus Kayak ada kepik gitu juga Pak. Belalang. belalang. Nah, itu menggunakan Insektisida. Kita menggunakan biji biji bengkoan. Oh, Biji bengkoan itu untuk insektisida. Kemudian kalau pestisida kita menggunakan akar tuba atau daun tuba atau batangnya juga bisa. Itu cuma dari bijinya aja apa ada campuran-campuran yang lain Pak? Biji ya kita kasih kapur gamping. Oh, gamping. Itu terus nanti untuk perekatnya kita bisa pakai deterjen atau juga bisa pakai gula. Pakai deterjen juga. Ya itu tidak mesti. Oh, Untuk perekat aja. perekat. Iya. Tapi apakah nanti nggak bahaya Pak kalau pakai deterjen? Nggak. Deterjen itu kan kalau kena air kan dia hilang kadar kimianya hilang. Iya. Oh, gitu. Itu kayak sunlight itu kan bagus. Sayur pun bisa dicuci dengan menggunakan sunlight. Terus ini Pak, kendalanya ketika bisnis pertanian kan pasti ada kayak tadi hama kayak gitu. Iya. Selain hama apa aja Pak kendala-kendala yang sering dihadapi petani? Ya gagal panen itu selain hama kemudian juga alami. Faktor alami itu kayak gimana? Cuaca misalkan ada angin, kemudian ada namanya vektor. Vektor itu pembawa penyakit namanya. Wabah gitu. Vektor. Jadi jenengan itu bisa menjadi vektor ke sini itu, bawa penyakit bisa. Jadi penyakitnya bukan jenengan tapi jenengan bawa penyakit. Contoh, di suatu tempat ada penyakit blas. Blas itu blas. Penyakit blas. Maksudnya gatal apa? Enggak, penyakit itu penyakit padi. Penyakit. Oh, penyakit Penyakit padi. padi. Atau apalah penyakitnya di situ, jenengan cari rumput, golek tuh namanya damen itu ya Mas. Jerami. Nggih. Jenengan bawa pulang misalkan ke sana Ambarawa sana. Sepanjang jalan ini penyakit itu bisa jatuh di jalan. Oh, nyebar akhirnya. Nyebar gitu. Belum nanti jenengan sampai di sana ada penyakit yang tidak mati kena dicerna oleh hewan. Nanti menjadi pupuk, disebar kemana itu bisa jadi Jadi orang itu sebagai vektor atau sapi tadi sebagai vektor. Nah, pakaian jenengan itu dari ini nyari rumput di sini, belum dicuci atau belum mati. Besok pindah ke sana nyari rumput ke sana. Ini terus. Makanya penyakit itu bisa menyebar gitu. Kalau dulu kan penyakitnya lokal. Misalnya mereng di situ saja, berkembangnya sedikit karena mobilitas manusia kan sedikit. Kalau sekarang kan mobilitasnya kan sudah mobil sama sepeda motor. Iya. Jadi melompatnya cepat sekali. Lebih jauh. Seperti pasar hewan itu kan cepat sekali kalau ada penyakit yang langsung masuk. nyebar. Ya. Contohnya vektor itu misalkan ada kutu putih. Ya, kutu putih itu kecil tapi bisa nempel ke hewan lain. Misalkan ada belalang yang di situ. Iya. Belalang ketempelan kutu putih itu nanti dibawa ke pohon yang lain. Akhirnya menyebar, itu namanya. Oh. Bisa menjadi vektor. Atau kita tahu kalau tahu pepaya. Iya. Itu kan karena putih-putih itu ya. Iya. Oh iya. Nah, itu kutu putih itu bukan penyakit sebenarnya.
dia juga cuman nempel di situ. Kalau banyak ya jadi penyakit, tapi dia bisa menjadi vektor apa ini virus apa ya, lali saya jenenge, itu virus ataupun jamur Fusarium, katakanlah itu jamur Fusarium itu nanti yang dibawa ke kutu putih ini. Jadi kutunya ini yang kita basmi atau kita kendalikan dengan menggunakan biji bengkoang tadi. Tapi kayak kutu-kutu kayak gitu itu bahaya juga nggak Pak kalau buat manusia, kena manusia? Enggak ada. Cuma bahayanya buat tanaman. Buat tanaman. Iya. Untuk pembuatan pupuk organik itu mahal apa enggak ya Pak daripada yang anorganik? Yang jelas mahal kalau anorganik. Yang kimia itu lebih mahal karena yang kimia. Itu satu sak itu katakanlah bisa mencapai harganya 125 per sak itu. Tapi juga itu untuk bisa untuk 100 meter persegi. Nah, tapi kalau menggunakan organik itu kan milik kita sendiri. Makanya kalau main organik jangan beli. Kita kan itu tadi saya ngomong, petani sebagai objek, banyak pabrik pupuk organik yang memproduksi organik. Gitu. Padahal organik itu di lingkungan kita belum tentu pupuk yang dari jenengan misalnya dari Jawa Timur bawa ke sini belum tentu cocok dengan tanah di sini, karena tanah di sini karakternya beda. Harus adaptasi dulu, ada persamaan antara suhu dengan penyakit bakteri dengan lingkungan. Tapi kalau tadi mikroorganisme lokal yang dari sini dikembalikan di sini kan tidak masalah. Jadi tidak perlu ini ada kematian bakteri, tidak perlu. Terus kalau dari pupuk organik itu apa ada jenis-jenisnya kayak? Iya. Ya ada jenis-jenisnya juga. Tapi biasanya ya tadi cuman kebutuhan kita NPK itu sudah cukup untuk tanaman itu. Kebutuhannya itu cuman NPK gitu aja. Kalau tanaman yang paling baik buat pupuk itu apa Pak? Tanaman apa maksudnya? Pupuk yang paling baik buat tanaman. Enggak, maksudnya kan kayak ada kan tadi dari akar. Nah, itu akar apa kira-kira yang paling bagus kalau itu dijadikan tergantung pupuk? kandungannya. Tergantung. Kalau kita mau nyari trichoderma, trichoderma itu bisa membunuh jamur. Aneka jamur itu bisa dibunuh dengan trichoderma, itu bisa dari akar bambu. Kemudian ada bakteri yang hidup di bawah kandang ayam, tapi satu jengkal tanahnya di bawah kandang ayam. Itu ada. Itu juga bagus untuk tanaman. Juga ada tanaman. Jadi nitrogen misalnya kita ambil dari tanaman yang lagi subur. Misalkan di kebun itu ada tanaman yang paling subur. Itu kita ambil, misalkan kita nanam saja cabai ataupun nanam melon ya. Kalau di situ ada paling bagus tumbuhnya, itu kita pelihara. Tapi kalau saya matikan. Saya ambil pohonnya, saya ambil tanahnya. Itu terus saya bikin pupuk ini. Dibikin pupuk. Otomatis di situ kandungan tanahnya bagus, bibitnya bagus. Itu saya ambil pohonnya dari batang sampai tanahnya, kemudian saya keringkan, saya bikin pupuk untuk saya fermentasi. Karena otomatis di situ ada kandungan nitrogennya bagus, fosfornya bagus, kaliumnya juga bagus. Untuk membuat pupuk organik berarti itu coba-coba dulu atau ya sudah coba-coba itu juga bisa, tapi kebanyakan kita juga sudah ada saling informasi gitu dari komunitas itu tadi. Dari komunitas ataupun dari mana itu, dan itu sebenarnya cuman karena perkembangan dengan menggunakan laboratorium saja. Kalau dulu tani pupuk dari rumah dibawa ke kandang dimasukkan itu sebenarnya sudah sama saja, sudah jadi pupuk. Cuman ini kan sekarang karena zamannya serba cepat, makanya biar kalau kita makan itu langsung siap saji gitu loh.
Kalau pupuk di bawah kan masih otomatis tanah itu masih mengolah sendiri. Tapi kalau ini tuh langsung siap saji. Berarti itu ada, maksudnya ada ilmunya gitu, pelatihannya sebelumnya Iya, udah ada. Ada diajari dari dinas ataupun kita juga browsing atau apa ya, dari mulut ke mulut di sawah itu sangat bagus. Petani itu kalau duduk-duduk itu yang diomongin biasanya itu. Soal pupuk. Oh ya Pak, dari pupuk organik dan anorganik kan pasti ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Masing-masing kelebihan dan kekurangannya Pak, mulai dari yang organik. Organik kelebihannya jelas tidak merusak lingkungan, kemudian lebih irit, Lebih hemat. kemudian punya kita sendiri. Bahan bakunya Ya, mudah didapat. lingkungan kita, kemudian apa ya, sebenarnya banyak. Jadi, tapi kalau yang kimia jelas itu lebih praktis Mas, sedikit aja lebih cepat. Dari pasar misalkan, dari pasar kita bawa naik motor aja itu sudah cukup untuk 100 meter, 1000 meter gitu. Kalau kita menggunakan paling kan 1 truk itu, dan itu bersih. Dan yang petani sekarang yang ganteng-ganteng kan nggak mau yang yang kotor-kotor yang letong-letong itu kan nggak mau. Tapi kalau benda sari masih bayar. Iya. Ya, Itu masih. tiap siang itu, aduh parfumnya. Tapi kan alami itu. Iya. Berarti kekurangannya kalau dari organik itu dari kapasitasnya aja. Iya. Harus Ya, punya jumlahnya. kapasitas yang lebih besar. Tapi bukan berarti itu juga minus juga, karena sekali pupuk itu bisa dipakai untuk beberapa kali panen. Biasanya berapa kali panen? Bisa 3 kali atau berapa kali gitu. 3 kali panen. Kalau kimia kan sekali itu aja. Ya, sekali tebar. sekali tebar. Ya, itu kan untuk sekali panen. Tetapi nanti kan bisa banyak jasa training di situ yang mati. Kalau kimia karena Berarti kalau anorganik itu otomatis bisa merusak lingkungan ya Pak? iya, Bahayanya itu. Dan itu ketergantungannya sangat tinggi. Kalau tanah organik itu membangun tanah untuk menjadi lebih bagus. Kalau organik itu mematikan unsur-unsur jasa training di situ. Jadi misalnya kita tebar di situ, itu otomatis banyak yang mati. Besok otomatis ini tambah dosisnya harus tambah. Karena di situ tidak bisa membangun sendiri, tidak bisa menyatu dengan lingkungan. Tapi kalau pupuk organik kita tebar di situ, otomatis itu banyak bakteri berkembang di situ. Kemudian besok lagi tambah bakteri lagi, tambah banyak lagi. tambah bagus. Tapi kalau kimia kita tebar banyak yang mati. Contoh saja misalkan kita tebar hari ini, kita tebar ini pupuk, itu otomatis kalau di sawah itu seminggu 2 minggu tuh cacing langsung hidup. Banyak hidup gitu. Tapi kan itu kalau yang pakai anorganik kan menyebabkan ketergantungan. Kalau misalkan udah pakai anorganik terus habis itu pindah ke organik gimana? Apa Prosesnya lama. prosesnya lama sedikit-sedikit pemulihannya. Kalau kita menggunakan laboratorium itu paling tidak 4 tahun itu bisa kembali ke organik yang asli. Makanya kalau kita bicara organik itu konsekuensinya ada hukumnya. Jadi organik itu harus memiliki sertifikat. Gitu. Jadi kalau bicara organik yang hari ini ya, pertanian organik, bicara ini organik itu harus ada sertifikatnya organiknya. Kalau tidak ada sertifikat organiknya berarti belum dikatakan organik kalau sekarang itu. Terus untuk mendapatkan sertifikat itu gimana? Kita daftar ke Dinas Pertanian, kemudian di labnya nanti di Balai Litbang di Bandung kayaknya. Itu nanti prosesnya diambil dulu sampel di tanah situ. Diambil sekali, kemudian juga airnya, terus di lab apakah organik atau tidak. Kalau masih organik ya
kasih sertifikat, kalau enggak nanti memerlukan tes beberapa kali gitu sampai betul-betul organik. Berarti ada kayak standarisasi Ya, dikatakan organik Iya. gitu. Dan itu ada misalkan kandungan berapa yang harus dipenuhi itu untuk menghilangkan misalkan kimianya kandungannya berapa yang diizinkan itu. Iya. Oh iya Pak, yang Iya. kalau kan tanaman ada tuh yang anorganik yang kita konsumsi itu Iya. ada nggak Pak? Tanaman yang kita konsumsi dari Iya. pupuk anorganik. Ya ada. Padi. Ya di pasar itu kan anorganik semua, Mbak. Nah itu kira-kira kalau kebanyakan konsumsi kayak gitu yang nggak organik itu ngaruh ke kesehatan kita gitu nggak Pak? Iya, Pengaruh juga. pengaruh. Misalkan nanti daya tahan tubuh kita menjadi rentan, jadi lemas, semakin lama semakin usia manusia semakin pendek. Itu jelas. Kemudian juga banyak penyakit bawa turunan tapi kayak dipacu, contohnya diabetes, kemudian darah tinggi, kemudian penyakit jantung, karena kimia itu yang tidak bisa larut di air itu kan di dalam tubuh nanti kan menjadi residu penyakit dalam tubuh, mengentalkan darah dan sebagainya. Kalau di Sambi Pernah, kalau kan dulu kan mungkin ada pengalaman bertani anorganik ya Pak. Nah, efektivitas anorganik dan organik dalam membasmi hama gitu Pak, lama yang mana atau Untuk membahas iya cepat yang yang anorganik, yang kimia. Kimia itu kan memang didesain untuk satu penyakit. Contoh, hanya bisa membunuh keong saja. Itu kan ada, namanya lupa saya. Hanya membunuh tikus saja. Gitu. Itu ada. Jadi hanya misalkan herbisida itu hanya membunuh rumput yang lebar daunnya. Kemudian itu namanya mereknya kita sebut merek Gramason. Kemudian ada yang membunuh yang berdaun panjang, Roundup misalnya. Roundup itu yang mati itu alang-alang. Terus kayak padi itu bisa mati. Tapi ada semprot untuk menyemprot rumput tapi padinya tidak mati, tidak kena. Itu ada. Jadi yang lainnya mati, padinya tetap hidup, itu ada. Nah itu kan efektifnya seperti itu karena sudah masuk laboratorium, sudah di gimana ya, sudah dikaji lebih dalam. Kalau organik ya tadi cuman kita membunuhnya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan kita nanam cabai, ya memang kurang efektif. Kalau kita mengatasi patek, itu kimia pun juga susah. Tapi kita semprot minimal seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah ini kan butuh tenaga yang sangat besar. Makanya kenapa sayur organik hari ini lebih mahal dari anorganik. Gitu. Oh ya kan, kalau yang pestisida anorganik kan buat satu jenis ini aja, hama aja ya Pak ya. Kalau yang organik itu apa bisa buat semuanya sekaligus atau sama? Sebenarnya juga bisa ya, yang jenis-jenis tadi misalkan untuk kutu-kutuan sendiri itu bisa dibuat dengan menggunakan tadi yang biji bengkoang. Kemudian untuk jamur bisa dibuat dengan trichoderma, akar pohon bambu. Kemudian untuk insek, untuk palang dan sebagainya itu bisa dengan menggunakan ini tuba. Untuk ulat itu bisa menggunakan daun ketela pohon. Itu bisa digunakan untuk ini. Jadi kan kita amati saja, kan tidak ada pohon ketela pohon kok dimakan ulat kan tidak ada. Nggak ada. Nah, berarti tidak doyan. Itu berarti kalau kita semprotkan ke tanaman otomatis bisa sebagai obat. pahit ya Pak? Ya. Itu akan kembung Iya, dan mati itu. Jadi ada ada yang diserang lambungnya, ada ininya gitu. Jadi ada racun. Kalau kimia itu kontak. Sekarang tidak boleh yang tidak kontak, non kontak tidak boleh. Harus kontak. Sistemik untuk racun itu ada sistemik dan kontak.
kontak itu kena mati, kalau tidak kena tidak mati. Tapi kalau sistemik itu ditaruh di sini, tapi seluruh batang kan kena semua, kena yang menyerang dimanapun bisa kena. Itu sistemik. Masih ada ya sistemik tapi biasanya untuk yang di dalam pohon itu, misalkan penggerek, karena penggerek itu kan tidak bisa kalau disemprot dari luar, itu harus menggunakan sistemik. Untuk apa namanya, dulu kan Bapak ini merintisnya sendiri ya Pak ya? Atau ada bareng teman-teman? Bareng teman-teman lah. Bareng teman-teman. Tapi kebanyakan teman-teman kita susah untuk petani konvensional, itu susah untuk diajak ke organik, itu susah. Padahal dulu kan mereka kan organik. Iya. Tapi begitu ada revolusi hijau, revolusi namanya lah, zaman Bimas itu, zaman Pak Harto itu, memang kita pernah mengalami jaya pertanian kita surplus. Iya. Itu karena dari organik, tanah yang bagus itu dikasih kimia, otomatis ini hasilnya berlipat-lipat ini. Ya tadi, tapi habis itu terus turun terus karena tanah kita sudah semakin rusak. Iya, soalnya pakai kimia tadi. Nah, ini mau kembali ke organik lagi. Itu susah, makanya petani yang dari habis kimia suruh ke organik kan nggak mau, otomatis hasilnya kan jatuh. Iya, harus kembalinya nunggu 4 tahun. 4 tahun itu. Atau 6 atau 8 kali panen itu baru kembali. Nah, kembali lagi, dan kembali pun tidak sehebat kimia ini gitu. Hasilnya tetap kalah. Ya paling dengan kimia yang tengah-tengah, bukan pas rusak atau pas apa. Terus dulu ketika jenengan merintis itu pakai lahan sendiri atau sewa atau dengan teman? Lahan sendiri. Kebetulan ada tanah milik dari orang tua. Di sini ya Pak? Di sini. Dan kendalanya pertanian itu banyak. Kita tadi jalan undang-undang budaya yang tidak dijalankan, itu antar petani di sawah itu bisa berantem, Mas. Karena kebanyakan petani kita kan sudah tidak mau bertani. Contohnya jenengan petani tapi menjadi pegawai, otomatis mau ke sawah kan tidak ada waktu. Iya. Atau juga takut kotor lah, takut hitam lah, takut apalah gitu. Kemudian untuk digarapkan ke orang, itu orang tidak mau menggarapkan, hasilnya rendah. Sekarang 40-50 aja kan 40-60 aja kan petani tetap tetap yang rugi, yang banyak mengeluarkan biaya. Nah, kondisi seperti ini yang punya tanah kan juga pengen hasil. Iya. Akhirnya bagaimana dapat hasil dan tidak mengeluarkan banyak tenaga, bisa dikasih tanaman sengon. Nah, ini tambah masalah lagi, Mas. Kalau kita misalkan satu lahan ini, kita lahan ini ya, di tengah-tengah ini sengon, ini yang kanan dan kirinya hancur. Yang sebelah barat otomatis tidak dapatkan sinar matahari. Iya. Keoman atau jati lah, yang saya sering lihat ke Purwodadi kemarin kan. Iya, jati. Pinggirnya padi, sini jati. Ini otomatis membunuh temannya ini. Ini otomatis sinar matahari kurang. Padahal di hadis kan ada itu, melarang tanaman yang ini kan sudah ada dari zaman Rasul, sudah ada itu. Suruh membabat tanaman yang menghalangi tanaman pokok. Itu sudah ada. Kemudian juga kondisi air kurang. Dan ini kalau nanti misalkan ini sawah, tengah-tengahnya ini ada kebun jati atau kebun sengon, ini otomatis untuk hama burung empret, hama yang lain kan otomatis kan bertempat tinggal di sini. Nah, ini menjadi sumber maksiat antara bahaya antara masyarakat petani padi dengan ini yang nanam sengon ini. Kemudian juga sering terjadi konflik kalau seperti itu. Kalau zaman dulu saya diceritani mbah-mbah itu, kalau zaman Belanda itu justru undang-undang itu dipergunakan. Saatnya tidak nanam padi, itu tidak boleh nanam padi. Ada waktunya sendiri. Ada. Jadi misalkan saatnya nanam padi kok ditanami kacang, ini Belanda itu datang ke sawah diinjek-injek itu tanamannya kan.
tidak boleh. kebijakan. Itu entah baik atau enggak, kalau kan bisa jadi itu kan karena tanam paksa untuk kepentingan Belanda. Iya. Untuk misalkan saatnya untuk nanam padi, makanya kan itu untuk kebutuhan Belanda juga gitu. Nah kalau kita bisa menerapkan undang-undang itu sebenarnya bagus karena kita sudah merdeka. Kalau dulu kan untuk kepentingan Belanda, kalau kita kan otomatis untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan tanah itu harus jeda, Mas. Tidak boleh padi tidak boleh. Ini otomatis nanti hasilnya akan menurun. Otomatis dari padi kemudian ke jagung dulu atau kedelai. Karena unsur haranya di tanah ini juga berguna untuk tanaman. Misalkan di kacang-kacangan di bawahnya kan ada ini kayak kecil kayak beras itu di akarnya, ini berguna untuk padi, untuk mengandung kalium. Nah itu sudah, ini kalau habis padi itu ditanami palawija itu sangat bagus karena tanahnya kering. Kalau orang Jawa bilang bosok itu kan. Makanya harus biasanya kalau pemerintah kita menyarankan padi, jagung, kedelai itu 1 tahun itu waktunya cukup. Sekarang juga ada varietas padi yang lebih muda, usia 90 hari sudah panen ada. 90 jadi 3 bulan. Jadi 3 bulan kita bisa panen 4 kali setahun ini. Usianya itu bisa jadi organik, bisa dengan tergantung ini pengolahannya. Sebenarnya kan kalau bicara organik dari mulai bibitnya, tapi ini bibitnya bukan organik bisa ditanam untuk ditanamkan untuk organik. Malah ada yang lebih mudah lagi Pak. Tidak Pak, mungkin biar lebih jelas bisa lihat sambil lihat tanamannya langsung gitu. Kalau di sawah tidak usah saya tadi nanam jagung ini. Lagi jagung. Kalau di sawah-sawahnya ada dan bisa ambil foto sembarangan tidak apa-apa. Kalau yang di daerah kita coba ini belakang. Oh ya juga. Biar di mampu. Kita belajar tentang tanaman guys.